Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aliyah. Ketemu lagi sama saya Kiki, dan di studio saya sudah bersama Dokter Aliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gimana warahmatullah. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah lama banget ya nggak Iya. ngobrol ya. Terakhir Ramadan. Oh iya, Udah setelah lama sekian banget. purnama ya. Iya bener. Nanti ketemu lagi jangan-jangan Zulhijjah kita, Bu. Saking lamanya gitu. Karena beliau ini memang sibuk sekali, bukan hanya sibuk di rumah sakit tapi di rumah juga ya. Pura-pura sibuk. Nggak dong, itu sibuk banget. Pasien sudah banyak yang menunggu. Oke, Bu. Kalau kita lihat ya fenomena yang sekarang ini ya, kalau di media sosial kadang kalau ada tren ini langsung banyak yang ikutan, entah itu dalam bentuk komedi, parodi atau seperti apa gitu. Itu sebenarnya tren apa sih, Bu? Iya, sekarang kita lagi membahas ini ya, bandwagon effect ya. Bandwagon effect. Wah, Iya. itu kayaknya saya baru denger deh. Jangan-jangan sahabat Alia sebenarnya udah tahu nih bandwagon effect. Bisa komen di bawah ini juga karena saya tuh baru denger dari Dokter Alia tentang bandwagon ini. Jadi pengen ngobrol-ngobrol tentang bandwagon effect. Gimana Iya, tuh, Bu? ya memang ini apa ya, fenomena perilaku manusia yang cenderung ikut-ikutan, ngikutin tren gaya yang lagi apa namanya rame sekarang, supaya apa namanya dianggap sama dengan yang lain, nggak kudet gitu loh, nggak ketinggalan zaman, entah masalah di skincare, entah di apa namanya gaya hidup atau apalah, itu lagi rame antri beli apa ikut, padahal belum tentu butuh, belum tentu cocok, atau pilihan, banyak banget pokoknya bandwagon tuh di semua sikap kita ya. Entah di lagi war tiket apa ikutan gitu, pokoknya gitu, Oh, iya, pokoknya yang iya, penting iya. ikut rame, ikut dianggap biar ikut ngerti gitu. Tanpa dia tuh tahu sebenarnya manfaatnya gitu ya, Bu ya. Iya, belum tentu itu manfaat, belum tentu itu positif, pokoknya dia ambil yang penting dia ikutan tren, ikutan viral gitu loh. Oh iya iya, mungkin kayak beberapa challenge di media sosial itu juga karena banyak akhirnya jadi pada semua ikutan gitu ya, Bu ya. Dan itu kan berbahaya ya Mbak Kiki ya, kalau nggak tahu apa positif negatifnya. Contoh suka ngeprank lah kalau pas ada yang ulang tahun, Oh iya itu serem benar. Iya kan. iya iya, kadang Heeh, ada yang dilempar diapain, apa ke atau diapain gitu loh, Bu. iya, bahkan sampai menyebabkan cedera ya serius ya, baik dari ringan serius sampai bahkan kematian loh untuk Iya. prank-prank ini. Dan itu apa, bukan kasus yang jarang ditemuin, karena semakin orang ngikut-ngikut akhirnya jadi rame. Itu Nah, rame yang biasanya kena kena cedera ini, bahaya iya. kan. Biasanya yang lakuin gini justru kayak mungkin anak-anak yang belum begitu paham gitu ya, Bu ya. Kayak anak-anak mungkin masih di bawah pengawasan orang tua gitu. Sebenarnya rata sih hal ini, karena apa namanya masifnya ini ya, disrupsi informasi ya dari sosial media, sehingga segala umur itu bisa apa namanya dapat konten hal-hal yang seperti ini, yang lagi ramenya apa gitu. Dan ini kadang di geng-gengan gitu ya, itu lagi semuanya milih ini, beli ini ya. Iya. Nah, semuanya setuju untuk ngelakuin ini. Jadi kalau nggak ngelakuin kayak nggak enak nih gitu. Nah, Oh ya. sungkan nih. Kok semuanya ke situ, walaupun aku nggak ini, gimana teman-temannya gini semua. Nah, gitu. Ah iya ya, Ini mungkin kayak nggak kayak punya prinsip gitu. iya, jadi semuanya tuh kayak pengen ikut-ikutan gitu ya. Kayak kalau di Heeh. Lumajang sendiri mungkin yang saya lihat kalau udah ke kafe A, kayaknya semuanya ke kafe A gitu ya, Bu. Oh, Ada kafe yang baru kayaknya ke situ semuanya gitu ya. rame. Tapi kan kadang akhirnya jadi kayak rame di awal aja. Ya, itu kan hal sederhana ya, maksudnya kalau untuk makanan minuman ya sepanjang itu apa namanya nggak menyebabkan hal-hal yang ini ya, seumpama bukan hal yang halal haram itu ya, nah itu ya oke lah masih. Tapi kalau yang kita
khawatirkan nih yang soal pemikiran seperti itu. Iya, iya. Marah LGBT seumpama nih. Oh, iya. Sekarang orang mah biasa. Nah, Iya benar, itu itu yang kan lebih serem. Iya. Benar-benar Bu. Ngikut. Soalnya kalau enggak gaya gini, aku nggak dianggap, aku nggak menonjol. Akhirnya dia sok-sokan gemulai, sok-sokan tulang lunak. Itu enggak, ya di Akhirnya jadi agama keterusan ya, betul, Bu, ya? betul. Berisiko, sangat berisiko itu perilaku seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Apa namanya ya, kalau cuma ngikut-ngikut, kalau cuma sekedar apa namanya hal-hal yang sederhana, oke lah masih bisa kita tolerir. Tapi untuk hal-hal yang prinsip, ya itu bahaya banget. Jadi perlu sekali pemahaman dari orang tua ataupun apa kita sendiri ya, di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, supaya tercegah hal-hal yang apa namanya itu tadi yang menyebabkan bahaya di pemikiran, yang itu berakibat di keimanan kita nih, mengaruh Iya, ya iya. hal yang dilarang di agama, seumpama mirasmu biasa sekarang di apa namanya di pesta-pesta apa udah biasa dilegalin gini. Nah itu kita nggak bisa accept nih hal-hal yang seperti itu. Benar. Kalau Heeh. misalkan ke arahnya kepada ketauhidan kita, memang itu bahaya banget ya Bu Bahaya ya. Kalau banget hanya sekedar kayak ngebeli barang gitu, ya mungkin ya. masih bisa Ya, lah. ya asal cara-caranya benar. Jangan sampai juga kalau lagi tren nih PO gadget terbaru punyanya eh apel digigit atau punyanya saya gitu. Apa sih gitu? Iya, 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 iya. Itu terus kemudian nggak mampu beli tapi maksain pakai pinjol. Nah, ini juga berisiko. Bener. Berarti itu efeknya dari bandwagon ini gitu ya Bu ya. Heeh, bener, berisiko kan, karena sebenarnya nggak belum tentu butuh ya kan. Cuman supaya naik kelas atau bisa flexing, akhirnya mengorbankan diri dikejar-kejar pinjol yang ngeri banget tuh ya. Dan akhirnya banyak kasus yang ujungnya bunuh diri karena nggak bisa ngelunasin. Sesederhana itu awalnya. Karena ikut-ikutan Iya, tadi. karena kurang panjang pikir ya. Itu panas, gampang panas. Nah, ini sebenarnya apakah dipengaruhi oleh media sosial juga ya, Bu ya, Oh untuk yang anak-anak sangat, itu? sangat ya kan. Tiap saat kan gampang banget ya mengakses kayak sosial media ini. Bahkan dengan perangkat pintar yang kita semua, hampir kita semua punya, itu responsif sekali ya. Kesenggol dikit udah buka nih. Beda dengan ayah ibu atau apa namanya orang dewasa di sekitar kita yang mungkin harusnya bertanggung jawab untuk membimbing, tapi bolak-balik disenggol, dicubit ya diam aja. Kayak nggak ada respon timbal balik ya untuk komunikasi gitu ya, Bu ya. Makanya jadi anak-anak ya udahlah dikasih gadget, dia nyarinya akhirnya di gadget. Padahal Iya, sebenarnya gadget itu kan ada batasan umurnya ya, Bu ya, untuk pengguna, apalagi untuk media sosial. betul, iya. Nah, ya itu maka jadilah orang tua atau apa ya, guru atau mentor yang asik ya, responsif, terus ngertian nih yang trennya sekarang supaya anak-anak muda atau anak-anak yang kita asuh itu juga merasa kita orang tua itu nggak ketinggalan dengan info-info yang ada gitu loh. Jadi diajak ngobrol, diajak discuss tuh enak gitu loh, nggak cuman komennya yang sabar ya. Kayak udah template banget. Udah makan belum? Kamu dari mana? Ya udah Iya. ganti baju gitu aja ya. Jangan lupa belajar ya, sholat jangan lupa. Ya, itu bagus sih, tapi kalau begitu-gitu anak-anak udah paham, jadi belum udah dikasih jawaban ya 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 ya. Jadi sebelum ada pertanyaan lanjutan, dia udah langsung ngejawab Iya, gitu. heeh. Oke. Berarti ini ada bentuk orang tua juga ya, untuk perhatian orang tua ke anak juga ya Bu ya, supaya anak-anak itu tidak terkena yang namanya bandwagon effect ini. Betul, maka dalam agama ini kan kita juga disunahkan untuk sering berdoa ya, antara lain doa yang gampang banget ya, Robbi zidni ilman nafi'an ya. Ya Allah ya Rob, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat ya. Jadi
dan pemahaman atasnya. Soalnya kalau kita nggak dikasih ilmu, ya itu katut kanan kiri ngikut aja, nggak ngerti ini maksudnya gimana. Nah itu kan berisiko. Iya. Faktornya apalagi sih Bu selain media sosial itu, karena memang itu kan yang paling kenceng gitu ya, ngebuat si anak-anak bukan hanya sekedar generasi milenial tapi di bawahnya Gen Z, terus generasi Alpha bahkan. Alpha itu udah banyak yang ikut-ikutan tren juga soalnya. Iya, karena ini mungkin di kelompoknya semuanya begitu. Jadi dia khawatir kalau dikucilkan, Oh khawatir iya nggak iya punya iya. teman gitu kan, dibully kan. Dia bilang, oh nggak ngertian nih, ditinggal aja, nggak usah diajakin, gitu itu. Udah gituin aja udah stres ya. Maksudnya, oh aku nggak punya teman, jadi khawatir banget gitu. Oh, jadi bandwagon effect ini adanya kekhawatiran gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kita nggak sama dengan yang lain gitu. Iya, sehingga ya hal ini memicu anak-anak itu untuk ini tak samain aja deh, atau bahkan dia berlomba-lomba untuk yang paling duluan. Si paling Paling si paling duluan update gitu ya, si paling update. nah ya itu. Oh, oke oke. Itu biasanya juga terjadi juga di sekolahan Bu. Kalau misalkan hal simple aja, temennya punya tempat pensil model gini, ada beberapa orang dari satu kelas itu, otomatis yang lainnya tuh kayak kayak pengen juga karena banyak dan viral. Itu juga terjadi loh di anak-anak SD Iya, itu Bu. yang sederhana-sederhana. Maka sebagai orang tua yang perlu kita bekalkan pada anak-anak itu, eh, berani berbeda itu bukan dosa. Oh iya iya iya. Berani berbeda bukan dosa. Iya iya. Yang berbeda yang gimana dulu. Itu. Nah, intinya juga anak-anak harus punya prinsip. Itu hal-hal yang memang itu melanggar syariat harus kita hindarin. Kemudian hal-hal yang nggak penting banget, nggak ngaruh ke hidup lo itu ya nggak usah. Kalau emang nggak mampu ya, Ya sudah gitu ya ya. sudah. Kalau memang itu berkaitan dengan apa namanya perform kerja atau perform belajar itu oke lah gitu. Tapi kan juga eh, apa namanya bisa disiasatin caranya. Makanya itu butuh pendampingan ya. Kita semua butuh pendampingan. Kalau di anak-anak itu masih butuh orang tua atau walinya untuk membimbing. Yang orang tua sendiri atau orang dewasa butuh circle orang-orang yang solih tapi paham ya, yang punya ilmu ya, jangan sekedar solih doang tapi nggak ngerti ilmunya. Oh iya, Iya, mungkin ada orang yang alim lah iya. bahasanya ya. Orang alim tuh tahu ilmunya dan taat ibadah, itu orang alim. Beda yang ahli ibadah saja tanpa paham ilmunya, beda. Dan memang Allah memberikan pahala beberapa derajat lebih tinggi pada orang alim ini dibanding yang ahli ibadah saja. Oh, oke oke oke. Emang kalau misalkan dipikir-pikir sih, hal kayak gini itu kan sudah terjadi udah lama sebenarnya ya. Iya. Mungkin dari saya kecil, dari ibu kecil gitu. Tapi kayaknya baru dibahas atau baru tren lagi nih kayaknya akhir-akhir ini ya Bu ya. Bahasa kan, permainan bahasa, bahasanya Oh, iya 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 kekinian benar benar gitu. benar.